Silakan dibuka, Bu Yuli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan bertugas untuk menjadi pengamat ya. Di sini di mana yang menjadi coachnya yaitu Ibu Susanti, kemudian yang menjadi coachnya yaitu Ibu Asri, di mana Ibu Susanti mengambil kasus yang sama juga seperti saya, yaitu kasus 1 ya Bu ya. Saya bacakan. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkannya secara mandiri itu selalu bagus. Jadi bagaimana Anda menyikapi hal ini? Jadi dipersilahkan kepada Ibu Susanti sebagai coach dan Ibu Asri sebagai coachnya untuk mensimulasikan praktek coaching ini. Silahkan kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Yuli. Assalamualaikum, Bu. Ibu manggil saya, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Asri. Mari sini. Ada yang ingin Ibu obrolin sebentar. Kamu mau kan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Kamu sehat aja kan? Nggak sakit? Iya, enggak, sehat aja, Bu. Baik. Sini, kita duduk. Kita bareng ngobrol sedikit. Maaf ya, Ibu perhatikan kamu akhir-akhir ini kamu sering menyendiri, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Ada apa ya? Ya Bu, memang akhir-akhir ini ada yang saya pikirkan. Saya tuh bingung mau cerita sama siapa. Oh, berarti pas dong kalau gitu. Kamu bisa cerita ke Ibu. Siapa tahu ada yang bisa Ibu bantu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Ibu bantu saat ini? Dan apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Saya tuh ingin Ibu membantu saya mengatasi apa yang sedang saya rasakan saat ini, Bu. Baiklah, coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu bagaimana perasaanmu saat ini. Iya, Bu. Saya tuh merasa kalau saya itu tidak ada kecocokan dengan teman-teman di kelas, Bu. Jadi jika ada tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama secara berkelompok itu, saya merasa nggak nyaman gitu, Bu. Jadinya saya lebih memilih mengerjakan tugas-tugas itu sendirian, Bu, daripada gabung dengan teman-teman. Maksudnya kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman kamu yang lain? Iya, Bu, seperti itulah. Di antara teman-teman kamu yang banyak itu, apakah ada yang kamu rasa cocok belajar denganmu? Ya, ada sih, Bu, tapi ya nggak banyak ya. 1 atau 2 orang lah. Siapa? Coba kamu sebutkan kalau Ibu boleh tahu. Contohnya kayak Sri sama Yulia misalnya, Bu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu mengapa kamu merasa cocok dengan Sri dan Julia daripada teman yang lain. Ya, mereka itu menurut saya tuh, mereka tuh bisa jadi pendengar yang baik, Bu. Mereka tuh bisa menerima pendapat dari saya, meskipun pendapat saya itu tidak sepenuhnya sempurna benar. Terus mereka juga tidak pernah tuh nyalah-nyalahin saya, bahkan justru mereka sering memberi penjelasan untuk menyempurnakan pendapat saya itu, Bu. Dan saya juga merasa lebih nyaman bekerja jika hanya 1 atau 2 orang saja, Bu.
Apakah kamu pernah mencoba memberikan pendapatmu kepada teman yang lain selain Sri dan Julia ketika ada tugas yang diberikan oleh guru kepadamu? Ya pernah, Bu. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Mereka tidak menerima pendapat saya jika menurut mereka pendapat saya itu tidak tepat, Bu. Mereka juga tidak ada tuh berusaha untuk menyempurnakan. Mereka tuh hanya menolak gitu aja jika menurut mereka jawaban saya itu kurang tepat. Nah, bahkan saya juga pernah tuh, Bu, disalah-salahin ketika ada jawaban yang tidak tepat. Nah, itu kan bikin saya merasa ya rendah diri gitu, Bu, jadi kurang percaya diri akhirnya. Oke, baiklah. Ibu mau tahu selama ini apa yang kamu lakukan untuk bisa meyakinkan dirimu dan teman-temanmu bahwa menurutmu apa yang aku sampaikan itu adalah tepat? Ya, saya jadi nggak pernah lagi, Bu, mengusulkan pendapat saya. Karena ya saya udah merasa kurang percaya diri gitu, Bu. Ya, itulah sebabnya saya sekarang lebih memilih mengerjakan tugas itu secara mandiri saja. Ya, walau begitu kan tetap saja hasil saya kan nggak kalah bagus, Bu, dibandingkan teman yang lain. Iya. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan nih ya, bahwa kamu merasa tidak percaya diri ketika kamu berusaha menyampaikan pendapat kepada teman-teman yang lebih dari 2 orang, begitu ya? Artinya kelompok besar, begitu ya? Iya, Bu. Ya gitulah, Bu, pokoknya. Soalnya kalau sama si Sri dan Yulia tadi saya bisa kok, Bu, kerjasama. Saya tuh merasa minder kalau berkumpul sama teman-temannya tuh banyak gitu, Bu. Tapi kalau bekerja sama kelompok kecil mah saya bisa aja percaya diri, Bu. Oke, jadi kamu sudah tahu ya apa yang menjadi permasalahan kamu saat ini, bahwa kamu tidak bisa bekerja sama dalam bentuk kelompok besar karena kamu merasa kurang percaya diri. Terus ada lagi nggak yang menjadi hambatan kamu dalam bekerja sama dengan teman-temanmu tersebut? Ya saya rasa nggak ada lagi, Bu. Sebenarnya teman-teman saya semuanya sih baik. Mungkin ya karena banyak masukan dari teman-teman yang lain sehingga pendapat saya tuh memang tidak cocok digunakan saat itu. Hanya saja saya ini sudah terlanjur enggan, Bu, berpendapat lagi dan lebih pilih diam, Bu. Kalau memang tidak ada lagi, sekarang Ibu mau tahu kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika nanti akan ada tugas-tugas lagi yang harus kamu kerjakan dalam kelompok besar bersama teman-temanmu? Ini, Bu, yang bikin saya bingung. Sebenarnya ada sih rencana yang mau saya lakukan nanti. Dari beberapa rencana yang mau kamu lakukan tersebut, hal mana yang menjadi prioritas utama kamu? Yang pertama, Bu, saya akan mencobalah bergabung dengan teman-teman di kelompok. Saya akan mendengarkan dulu pendapat seperti apa yang teman-teman harapkan. Kemudian mencatat pendapat dari teman-teman yang lain. Setelah itu, baru saya akan menyampaikan pendapat saya tadi yang mungkin bisa menyempurnakan gitu pendapat teman-teman sebelumnya. Nah, begitu. Itu hal yang bagus yang akan kamu lakukan. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan di rumah sebagai persiapan sebelum kamu bergabung dengan teman-temanmu di kelas? Saya sih biasanya mengumpulkan beberapa kemungkinan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dibahas. Habis itu saya juga akan menyertakan alasan-alasan mengapa saya tuh memilih jawaban itu. Jadi kemudian saya menuliskannya di buku catatan seperti ya semacam bikin rangkuman gitu, Bu. Nah, ini Ibu sangat suka dengan usaha kamu membuat rangkuman seperti itu tadi. Bila mendengar dari penjelasan kamu sebelumnya,
sepertinya kamu belum terbiasa bekerja dalam kelompok besar, tapi bekerja dalam kelompok kecil saja ya? Iya, Bu. Nah, kalau bergabung dengan kelompok kecil tuh saya merasa lebih nyaman gitu, Bu, karena tidak banyak yang memperhatikan saya. Dan saya tuh jadi lebih percaya diri ketika berusaha menyampaikan pendapat. Baiklah, dari obrolan kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Kita mau mencoba mengumpulkan kepada guru saya supaya dibuat kelompok kelompok tugas di sekolah. Tapi saya juga akan mulai mencoba bergabung lah di kelompok besar jika nanti memang harus seperti itu. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari obrolan kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai rencana kamu itu? Ini saya akan mencoba menemui guru kelas saya dan mengusulkan agar diskusi kelompok nantinya itu mulai dari kecil dulu gitu. Oke, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu tadi? Saya akan meminta Sri dan Yulia untuk mengingatkan komitmen saya dan membantu saya bergabung ketika dalam situasi kelompok besar nanti. Karena menurut saya sih mereka tuh lebih paham gitu dengan kondisi saya yang selama ini pede gitu, Bu. Nah, begitu dong. Itu kan ide yang sangat bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu akan lebih percaya diri lagi nanti jika kamu sudah terbiasa. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana? Apakah sudah terbantu kamu dari obrolan kita hari ini? Ya, Bu. Saya akan berusaha maksimal. Saya akan menjalankan saya lagi. Baiklah, pesan Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya ingin pamit kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Komentarnya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya, Bu. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya tugasnya sebagai pengamat ya, Bu ya. Nah, jadi saya tadi mengamati Ibu Susanti menjadi coach dan Bu Asri menjadi coachnya itu, wah, sangat bagus sekali, Bu. Nah, jadi di mana Bu Susanti sebagai coach dan juga Bu Asri sebagai coachnya ini, jadi mengenai penerapan model Tirta ini sudah sangat jelas tadi terlihat dari tujuan atau penyampaian coachingnya. Nah, jadi di sini saya mengamati tadi bahwa Bu Susanti sebagai coach itu mengajak coachnya untuk menyampaikan hasil yang akan dicapai dari si coach ini. Nah, sehingga coach dan coach ini bisa fokus pada hasil yang akan dicapai bersama sebagai solusi dari permasalahan penyelesaian permasalahan si coachnya tersebut. Nah, dan di dalam penyelesaian masalah ini terlihat adanya saling dukung antara coach dan coach, di mana faktor dukungan itu coach ini mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari coachnya, sedangkan coachnya itu sendiri membantu untuk dapat mengidentifikasi perasaan, kemudian permasalahan dan solusi yang akan dilakukan. Kemudian juga sehingga dapat menyelesaikan dari suatu permasalahan si coachnya tersebut. Nah,
Kemudian juga yang kedua dari identifikasi masalah, di sini juga sudah terlihat, yakni Bu Susanti sebagai coachnya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coachnya. Nah, contohnya tadi seperti pertanyaan coach, apakah di antara teman-teman kamu itu ada yang kamu rasa cocok belajar denganmu? Nah, jadi pertanyaan seperti itu tersebut kan sudah membantu si coachnya untuk mengeluarkan potensinya. Nah, kemudian selanjutnya juga pada bagian rencana aksi sudah sangat bagus, sudah nampak terlihat si coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik mengenai rencana aksi coachnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Contohnya tadi pertanyaannya seperti dari beberapa rencana yang kamu lakukan tersebut, hal mana yang menjadi prioritas utama kamu. Jadi pertanyaan tersebut sudah dilakukan si coach untuk membantu coachnya dalam menyelesaikan permasalahannya dan selanjutnya menjalankan rencana aksinya. Kemudian yang terakhir di bagian tanggung jawab juga sudah sangat terlihat. Di sini si coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik mengenai komitmen coachnya dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi sudah langkah-langkah dalam model Tirtanya, baik itu berupa tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu sudah sangat terlihat, sudah diterapkan. Nah, jadi kesimpulan saya itu yang dilakukan oleh Bu Susanti sebagai coach dan Bu Asri sebagai coachnya itu tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi itulah hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli.